Kasus beras bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran yang sudah pernah diberitakan sebelumnya, kini sudah sampai ke tahap pemeriksaan pihak penyidik Polres Tebing Tinggi. Sebelumnya diberitakan bahwa pembagian beras bantuan pemerintah di Desa Penggalangan diduga terjadi kecurangan, di mana nama-nama penerima bantuan yang seharusnya telah diganti oleh perangkat desa ke nama-nama yang baru. Bahkan di antara penerima bantuan tersebut bukan berasal dari lingkungan penerima bantuan atau sebahagian tergolong orang mampu. Dalam pembagian beras sebelumnya di Desa Penggalangan sempat terjadi ketegangan warga dengan Kepala Desa Ibu Boini, tapi saat itu yang datang untuk menghadapi warga adalah suami Kepala Desa Boini yaitu Hasbulo, yang saat itu sebagai calon legislatif dari fraksi PDI Perjuangan. Pengakuan warga pembagian beras bantuan yang tidak tepat sasaran itu terjadi hingga berganti nama ke penerima yang baru terjadi karena ada dugaan permainan oknum caleg tersebut dengan memanfaatkan bantuan beras dari pemerintah untuk kepentingan pribadi. Laporan mengenai beras, bantuan beras. Bapak mendapatkan bantuan? Iya Pak. Jadi tadi di dalam dipertanyakan apa aja Pak? Ya, Bareskrim mempertanyakan tentang beras itu, mengenai apakah Bapak memang terdaftar mendapat tapi tidak menerima. Ya, saya terdaftar penerima beras, tapi beras tidak mendapat untuk dan Berarti Bapak mendapat bantuan beras, Iya. daftar namanya ada, Iya. tapi Bapak tidak menerima. Iya, Oke. Dari desa, Bapak dari dusun mana Pak? dusun 4, Desa Penggalang. Desa Penggalangan. Hal ini dikuatkan ketika salah satu warga mengaku mendapatkan beras tersebut karena ia disuruh memilih suami Kepala Desa Penggalangan yaitu Hasbulo sebagai calon legislatif dari Partai Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 5 Kabupaten Serdang Bedagai. Didampingi kuasa hukum Raymond Berlin Gultom, pemeriksaan 4 saksi di Polres Tebing Tinggi. Keempat saksi ini adalah warga yang namanya sebagai penerima bantuan pemerintah sudah digantikan ke nama orang lain. Raymond Berlin Gultom saat ditemui menyampaikan dengan dugaan manipulasi data demi mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Telah menegaskan setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pelaku yang memalsukan data verifikasi dan validasi tersebut dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 50 juta. Sebelum saya menjelaskan apa agenda saya hari ini selaku dari kuasa, pada tanggal 7 Maret pihak masyarakat Desa Penggalangan menyerahkan kuasa kepada kita, yang dimana kita selaku dari Divisi Advokasi Hukum dan HAM Korwil SPC Sumatera Utara. Namun pada hari ini kita diundang oleh pihak Reskrim Polresta Tebing Tinggi, dalam hal ini Tipikor, menghadirkan saksi. Ada Bapak Silimberenga, Pak Mani, dan Pak Silabar, dan Pak Purba. Nah, hari ini agenda saya mendampingi terkait dugaan penyelewengan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Penggalangan, Kecamatan Desa Bandar, Kabupaten Serdang. Darmas Tumorang selaku Ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi atau GAMSI Provinsi Sumatera Utara yang ikut mendampingi warga atas kasus ini juga menyampaikan akan tetap mendampingi dan mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini kami berada di ruang reskrim Polresta Jakarta Tinggi. Saat ini kami mendampingi masyarakat untuk memberi keterangan saksi terhadap kasus perkara ini. Ya, kami serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum supaya ini tidak lanjuti. Dan kami juga telah menyampaikan terkait masalah ini ke tingkat kementerian. Jadi kita sudah masuk ke kementerian dan mereka akan turut serta untuk menindaklanjuti ini supaya ini tidak terjadi lagi penyelewengan khususnya di Sumatera Utara ini. Terlebih dari kami berharap supaya segera diproses agar bantuan-bantuan yang diberikan kepada manfaat orang-orang miskin ini dapat tersalur dengan baik.
Darmas Tumorang juga mengaku sudah menyurati pihak Kementerian Sosial agar turun tangan agar praktek-praktek nakal dengan bantuan sosial tidak terjadi dan penyaluran beras bantuan tepat sasaran ke masyarakat. Dari Tebing Tinggi, Koordinator Liputan Sumatera Utara, Bobo Edi melaporkan.